Analisis struktur stomata pada daun beberapa tumbuhan hidrofit. Epidermis merupakan lapisan sel-sel paling luar dan menutupi permukaan daun, bunga, buah, biji, batang, dan akar. Berdasarkan ontogeninya, epidermis berasal dari jaringan meristematik, yaitu protoderm. Epidermis berfungsi sebagai pelindung bagian dalam organ tumbuhan. Berdasarkan fungsinya, epidermis dapat berkembang dan mengalami modifikasi, seperti stomata dan trikomata. Setiap jenis tumbuhan mempunyai struktur dan sel epidermis yang berbeda. Perbedaan struktur sel epidermis yang dimaksud dapat berupa bentuk dan susunan sel epidermis, letak atau kedudukan stomata terhadap sel tetangga, arah membentuknya stomata, bentuk stomata, jumlah sel epidermis, dan stomata. Jarak antara stomata, panjang sel epidermis, dan stomata. Stomata biasanya ditemukan pada bagian tumbuhan yang berhubungan dengan udara, terutama di daun, batang, dan rizoma. Stomata umumnya terdapat pada permukaan bawah daun. Tujuannya menganalisis struktur jaringan epidermis dan derivatnya pada daun Eichhornia crassipes. Lumbo nucifera gaerten, Pistia stratiotes, Lymphaea pubescens Will. Stomata Eichhornia crassipes. Dari gambaran Eichhornia crassipes, pada bagian permukaan atas dan permukaan bawahnya memiliki stomata dengan tipe anomositik. Tipe anomositik adalah tipe stomata dengan sel penutup berbentuk ginjal, dikelilingi oleh sel-sel tetangga dengan jumlah yang tidak teratur. Bentuk sel tetangga sama dengan bentuk sel epidermis. Eichhornia crassipes merupakan tumbuhan yang berada di habitat berair, namun helaian daunnya tidak bersentuhan langsung dengan air. Stomata Nelumbo nucifera gaerten. Dari preparat awetan Nelumbo nucifera gaerten, stomata hanya terdapat pada bagian permukaan atas saja. Dari preparat awetan Pistia stratiotes seperti yang terlihat pada gambar, stomata hanya terdapat pada bagian permukaan atas saja. Stomata yang terdapat pada jenis ini adalah tipe anomositik. Pada sel epidermis Pistia stratiotes memiliki ruangan antar sel yang besar, sehingga tampak sel epidermis yang satu dengan sel epidermis yang lain terpisah satu sama lain. Dari preparat awetan Lymphaea pubescens Will, stomata hanya terdapat pada bagian permukaan atas saja. Tipe stomata yang terdapat pada jenis ini adalah tipe anomositik. Helaian daun Lymphaea pubescens Will terdapat langsung bersentuhan dengan air. Energi merupakan suatu komponen penting dalam sebuah kehidupan. Makhluk hidup sangat bergantung pada ketersediaan energi untuk melangsungkan segala kegiatannya dan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Semua makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan, cahaya matahari merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam laju fotosintesis. Cahaya matahari berasal dari cahaya putih yang dapat diuraikan menjadi komponen-komponen warna karena panjang gelombang cahaya yang berbeda untuk setiap warna yang berbeda. Cahaya matahari memiliki sifat polikromatik. Bila dibiasakan akan menghasilkan cahaya monokromatik. Cahaya monokromatik inilah yang ditangkap oleh klorofil dan digunakan dalam proses fotosintesis.
Dalam suatu percobaan, diketahui bahwa gelombang cahaya biru dan cahaya merah adalah yang paling efektif dalam melakukan proses fotosintesis. Reaksi terang ini terjadi pada bagian kloroplas, tumbuhan yang disebut juga dengan granat. Sumber energi bagian ini adalah cahaya matahari, dan untuk mendapatkan energi, cara yang dilakukan adalah memecahkan H2O dengan memanfaatkan energi matahari untuk diubah menjadi ion hidrogen dan juga molekul air. Reaksi ini akan menghasilkan O2, ATP, dan NADPH2. Reaksi gelap ini berlangsung di stomata yang sumber energinya adalah ATP dan NADPH2 yang berasal dari reaksi terang. Untuk melakukan proses reaksi ini, maka akan dilakukan pengikatan pada CO2 dan juga penyusun yang dilakukan pada hidrogen bersama dengan karbon dioksida untuk dibentuk menjadi gula. Reaksi ini akan menghasilkan karbohidrat sederhana yaitu C6H12O6. Perkecambahan adalah proses pertumbuhan embrio dan komponen-komponen biji yang mempunyai kemampuan untuk tumbuh secara normal menjadi tumbuhan. Pada biji yang berkecambah, yang pertama kali menonjol keluar dari biji umumnya adalah akar lembaga atau radikula, dan diikuti oleh puncak lembaga atau plumula. Radikula tumbuh memanjang menjadi akar dan plumula tumbuh menjadi batang dan daun, merupakan tipe epigel. Perkecambahan merupakan batas antara benih yang masih tergantung pada sumber makanan dari induknya dengan tanaman yang mampu mengambil sendiri unsur hara. Oleh karenanya, perkecambahan merupakan mata rantai terakhir dalam proses penanganan benih, di mana munculnya radikula diikuti dengan memanjangnya hipokotil dan membawa serta kotiledon dan plumula ke atas permukaan tanah. Terangkatnya kotiledon ini ke atas permukaan tanah disebabkan oleh pertumbuhan dan perpanjangan hipokotil, sedangkan ujung arah ke bawah sudah tertambat ke tanah dengan akar-akar lateral. Hipokotil membengkok dan bergeser ke arah permukaan tanah, lalu muncul di permukaan tanah, di mana munculnya radikel diikuti dengan pemanjangan plumula. Hipokotil tidak memanjang ke atas permukaan tanah, sedangkan kotiledon tetap berada di bawah permukaan tanah. Pada benih hipogeal, hipokotil tidak atau hanya sedikit memanjang, sehingga kotiledon tidak terangkat ke atas. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkecambahan biji. Kemasakan benih. Benih yang sudah dipanen sebelum tingkat kemasakan fisiologisnya tercapai tidak memiliki viabilitas tinggi. Kedua, ukuran benih. Benih yang berukuran besar dan berat diduga mengandung cadangan makanan yang lebih banyak dibandingkan dengan benih yang kecil. Yaitu ada lagi dormansi. Suatu benih dikatakan dorman apabila benih itu sebenarnya hidup atau viabel, tetapi tidak mau berkecambah walaupun diletakkan pada keadaan lingkungan yang memenuhi syarat bagi perkecambahannya. Yaitu ada lagi adanya hormon penghambat perkecambahan inhibitor. Zat-zat yang dapat menghambat perkecambahan benih antara lain NaCl, herbisida, sianida, dan bahan yang terkandung dalam buah antara lain etilen asam asetat atau ABA. Air memegang peranan yang terpenting dalam proses perkecambahan biji. Tanpa adanya air, tumbuhan tidak akan bisa melakukan berbagai macam proses kehidupan apapun. Yang kedua, suhu. Suhu yang pantas, favorable temperature. Biji membutuhkan suatu level minimum hydration yang bersifat khusus untuk perkecambahan. Bermacam-macam jenis biji mempunyai 3 titik. Suhu kritis yang berbeda-beda disebut suhu kardinal yang berkaitan dengan perkecambahannya, yaitu suhu minimum, suhu maksimum, dan suhu optimum. 3. Cukup oksigen, sufficient supply of oxygen. Perkecambahan biji adalah suatu proses yang berkaitan dengan sel hidup yang membutuhkan energi.
Energi yang dibutuhkan oleh suatu proses di dalam sel hidup biasanya diperoleh dari proses oksidasi, baik adanya molekul O2 atau tidak. Umumnya biji akan berkecambah dalam udara yang mengandung 20%, 0,2, dan 0,3% CO2.